Ya, hari ini tanggal 23 teman-teman ya. 23 di istirahat sesi pertama teman-teman. Saya lagi nunggu laporan keuangannya UNTD tapi kagak keluar-keluar ya. Sebagai perbandingan aja sebenarnya itu laporan yang pertama itu baik atau tidak gitu kan. Saya pikir sih kalau semua emiten IPO ya biasanya cenderung manipulatif ya. Tapi ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. UNTD itu adalah salah satu emiten yang saya pilih ya. Awalnya itu mau dikawal, mau turun sampai manapun mau dikawal gitu ya. Minimal sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah kita coba untuk ulas ya. Dan bulan ini belum diulas ya. Terakhir diulas itu tanggal 5 bulan 7 ya di sini nih. Pada bagian 4. Nah, sekarang kita akan ulas lagi ya. Kita tulis dulu deh di sininya deh. Sekarang tanggal 23 08 2024 ulasan kelima ini ya, berarti ulasan kelima. Jadi teman-teman, seperti yang suka saya bilang ya beberapa hari ke belakang, bahwa setiap saya perhatikan ketika ada candle seperti ini yang hijau terus yang merah terus sejajar ya, ini cenderung sulit untuk ditembus ya. Cara tembusnya itu harus dikebawahin dulu gitu ya, kebawahin dulu agak dalam, baru dia suka langsung ngenembusnya gitu ya. Tapi kalau untuk pendek ya rata-rata dia nggak bisa ketembus ya. Beda dengan si kepala merah walaupun dekat, contohnya kayak gini nih, dia cenderung bisa ketembus dengan bablasnya gitu ya. Walaupun diturunin lagi tapi dia cenderung ketembus ya. Seperti yang di sini teman-teman di area 133 kan ketembus ya. Nah, di sini saya lihat di sini cuma ada si kepala merah kecil doang teman-teman ya. Nih, si kepala merah kecil doang di sini ya. Ada di sini nih di 206 ya. Cuma kita tandain dulu yang paling terdekatnya dulu deh ya. Di sini ya, paling terdekatnya di area sini. Kita akan kasih target di sini ya. Mudah-mudahan sih secepatnya ini diangkat ya. Udah 3 bulan ini belum ada pengangkatan yang luar biasa ya. Jadi bukan target tanggal 23 tapi target ketika ditulis tanggal 23. Dari broker lokal terlihat jelas di sini ada akumulasi, cuman pas tanggal 6 Agustus itu cenderung ada pembuangan ya. Cuman dari foreign semenjak akumulasi dia cenderung sideways ya. Hanya melakukan gerakan manuver sedikit aja ya. Tapi si foreign masih ada di dalam dan masih banyak barang ya di sini ya. Biasanya saya bilang ini halusnya si foreign itu ngejual ke si bandar lokal, cuman si bandar lokal sepertinya ogah-ogahan ya. Dia ogah-ogahan untuk membeli ya. Bandar lokal sudah akumulasi dari tanggal 27 Mei ya. 27 terus akumulasi gitu ya. Tapi kemarin itu dia masih sempat ngebuang. Terus tanggal 21 Agustus dia ngambil lagi, tanggal 22-nya kemarin dia ngebuang barang. Jadi kalau pingin ketembus dua-duanya nih, mendingan ke bawahin aja dulu gitu ya. Minimal sampai ke area sinilah ya, ke 114 nggak apa-apa gitu. Jadi nanjaknya enak, nanjaknya enak gitu ya. Kirain saya mau dilepas di sini mau cuma sampai sini doang ya, ternyata dilanjutin sideway-nya. Tapi sideway-nya ini ternyata si bandar lokal ada buangan ya. Baru kemarin doang tanggal 21 dia ada dari foreign, cenderung dia datar, tidak melakukan apa-apa ya, beberapa hanya ada akumulasi sedikit, pembuangan juga sedikit ya. Kita periksa untuk broker summary-nya. Yang ngebuang tanggal 22 itu si MG CP ya. Broker ini semua nih. Broker jagoan semua yang ngebuang. ZP juga ngebuang nih. Cuman si SH sama si Becky sama si YB masuk sama si LS teman-teman ya. Ini si UAI siapa sih ini UAI? ODYP ya, ODYP. Itu kan si YP juga karena jadi itu kan si YP kan retail tapi dia emang ada jadi UAI juga gitu ya. Jadi YP itu banyak kepentingan gitu ya. Si Becky sama si YB sama si Esa udah masuk. Kita periksa aja deh dari mulai pembuangannya siapa yang buang yang sangat dalam ya. Dari 07
ada CP, CC, DH, AZ, SA, EP, MG ya. Yang paling banyak itu si CP ngebuang. Cuman si YB masih ada di dalam, si KK juga masih ada di dalam ya. Harap bersabar aja teman-teman, ini emang saham IPO ini, UNTD ini sebenarnya kalau mau dimasukin ke penelitian bisa aja saya masukin, cuman untuk saat ini saya terpisah aja ya untuk UNTD itu, karena udah kadung dibahas, udah 4 seri sekarang ya dibahasnya. Kemarin saya mau dibahas di area-area sini, cuman saya bilang tunggu aja sampai LK keluar, ternyata nggak keluar ya biarin aja lah, nggak keluar juga, kok nggak ngaruh ini kok. Tadinya saya mau lihat perbandingannya aja gitu, apakah benar laporan keuangannya itu baik atau hanya manipulasi aja. Bisa dilihat dan nanti dari LK-nya ngegelembungnya lebih besar enggak gitu loh. Kalau ngegelembungnya lebih besar patut dicurigai gitu ya. Baik teman-teman, untuk target si kepala merah ada sedikit nongol ya di area 173. Tapi targetnya sebenarnya saya pinginnya dia emang ke harga IPO-nya sama ke harga puncak tertingginya di 281-an ya. 280-an lah ya. Di puncak tertingginya di area sini teman-teman. Ini kan si emiten ini sebenarnya lagi dibuang terus, dibuang sengaja gitu, dibuang sengaja. Nah, ini udah mulai ada pungutan balik dari si bandarnya. Cuman si Poren ikut ngambil, jadi si bandar lokal tidak berani ngambil nih ya, cenderung dia ngejual lagi waktu tanggal 6 Agustus itu ya, cenderung dia ngebuang. Sebenarnya harusnya lawannya itu retail gitu, retail berani cut loss apa enggak. Nah ini adalah teman-teman coba diangkat di sini, dia sebenarnya ini untuk ngetes ini, untuk ngetes retail apakah cut loss atau tidak gitu ya. Coba periset tanggal 9 deh, 9 Agustus ya. Berarti kalau kepancing, coba YP underwriter YP XL SL kita netkan tanggal 9, ternyata bukannya malah keluar, malah pada masuk ya. XL masuk gitu kan. PD juga masuk deh, tapi ini sih broker bagus semua, sebenarnya cuman ada beberapa retail aja yang tidak saya kenal, cuman untuk sebagian retail sih pada keluar gitu ya. Cuman ini broker XL malahan masuk gitu ya. Artinya ini ketika dibuang juga bisa dilihat nanti di sini apakah ngebuang atau tidak ya. 3 hari sampai tanggal 13. Tuh kalau malah si XM malah masuk lagi gitu ya. Si XC juga pada masuk di sini itu ya. Jadi mau ngebuang bagaimana soalnya barangnya pada dimakan gitu kan. Harusnya kan di sini sideway gitu. Sideway itu harusnya makanin barang-barang retail biar tidak terlalu banyak di pasar gitu. Kemarin coba diangkat mau beli di harga tertinggi, malahan broker retail pada beli gitu kan. Ya akhirnya diturunin lagi ke bawah gitu kan. Turunin lagi ke bawah, dan sampai saat ini belum ada konfirmasi apakah mau di up atau tidak. Soalnya dari frekuensi analyzer juga ini tidak menunjukkan ada pengambilan yang signifikan ya, cenderung dia ngambilnya sedikit-sedikit ya. Tidak tinggi seperti halnya di sini ya waktu tanggal 24 April ya. 24 April ketika tinggi gitu ya. Dia cenderung di bawah, nanti dibawa ke atas. Artinya sempat manis, sempat masuk gitu di area sini, cuman kecelek juga karena si bandar lokal masih jualan gitu ya. Pada akhirnya di markup-nya itu di tanggal 27 Mei. Harusnya sih ini kalau udah sideway begini ya, sideway gitu kan, udah pada ngambil nih ya, si bandar lokal ini juga ada buangan dikit, kemudian ada coba ngambil dikit ya, kemarin di sini waktu tanggal 21. Harusnya sih berani ngambil dari barang Poren ini harusnya kalau pingin up itu, karena yang banyak makan barang itu Poren ya. Sekarang cenderung si Poren itu diam aja gitu, ngejual sedikit-sedikit. Andaikan nih tahanannya itu dimakan sama si bandar lokal aja dengan cepat gitu, mungkin barang si Poren cepat habis, si Poren ke bawah biasanya gitu kan, si bandar lokal ke atas. Karena ini seperti yang dititipkan di area-area sini, dititipkan teman-teman ya.
Ini sampai area bawah itu dititipkan sama poren si barang itu. Lihat di sini akumulasinya. Akumulasinya besar banget ketika si bandar lokal nurunin barang. Nah, barang itu diturunin tapi diambil sama si poren. Nah, harusnya berdasarkan teorinya ketika dia nitip barang harusnya diambil lagi dong gitu ya. Cuma di sini tidak signifikan, malah poren cenderung ngejualnya sedikit-sedikit. Karena si bandar lokal tidak berani untuk ngambil lagi kayaknya, ini belum ada keberanian. Sempat ngambil beberapa sampai tanggal 5 Agustus yang ngambil terus tapi akhirnya dia cenderung mau ngejual aja, mungkin untuk perang psikologis bisa jadi gitu ya. Wah, ini saya keluar nih. Ini gimana nih? Mau pada keluar nggak gitu kan, XL gitu kan. Atau XC gitu. Retail mau pada keluar. Kita cek dari tanggal 7 Februari ya. 7 Februari. Kita lihat lokal siapa yang nguasain, ada si XA ya. Ada si XA yang nguasain ya. Padahal ini dari brokernya bagus si OD nih. Si OD ngejual udah 1,6. Si YP udah 1,9. Sebenarnya ini masih barang masih banyak sebenarnya di orang-orang yang nyimpan mungkin ya. Jadi barang yang beredar itu cuma 3 jutaan, harusnya ini semudah sih 3 juta aja. Sama si OD sama si YP aja bisa di-up, bisa aja ini di-up gitu kan. Tapi si OD kagak mau sama si YP kagak mau nge-up. Yang nguasain malahan ini XA, LG, XC, CC, XL ya. Si kakak udah ada nih. Kita lihat poren ini poren ada poren YP ya yang nguasain ya. YP itu terdeteksi di sini barang mereka aja gitu yang dikuasain sama si broker ini itu ya, harusnya tuker-tukeran gitu, ditukar lah. Sok sekarang ambil gitu. Istilahnya si poren itu bilangnya, nih udah saya ambilin kemarin waktu mau ngejualan, sok sekarang ambil, mau nggak? Udah, ya saya ambil katanya. Udah diambil, malahan dia jualan lagi ya. Tapi di sini sih kalau si EP poren masuk ya karena dia yang punya emiten juga, artinya cenderung dia menahan untuk tidak mema-up harga lagi ya. Tapi saya yakin sih dia akan menuju ke area 174 apalagi ke 240 karena si barang juga nggak terlalu banyak beredar di masyarakat kok. Ini cenderung sebenarnya mau ngambil barang dari retail, cuma retail tidak mau ngasih gitu aja ya. Cenderung retail tidak mau ngasih. Jalan satu-satunya bisa di markup untuk memakan barang retail, atau nggak diturunin dipaksa untuk cut loss gitu dengan ditakut-takutin untuk turun ke bawah. Jadi teman-teman kalau yang punya emiten ini sebenarnya udah simpan aja kok, dia juga udah ngasih tanda kok mau ke arah 175 dan ke arah yang paling tingginya di 281. Mudah-mudahan sih 281 ya. Tapi mudah-mudahan dia sampai ke harga IPO-nya aja dulu deh gitu kan. Karena di sini masih dikuasain sama market maker teman-teman ya. Jadi harap bersabar aja untuk emiten UNTD ini. Saya pikir langsung bisa ke arah, soalnya di sini udah rapih banget nih ya. Ini tahanan di sini udah rapih banget gitu. Bagus gitu tahanan di sininya. Tinggal tahanan di sini doang nih yang belum ada nih. Masih goncang ini sini. Saya pikir ya kalau mau bisa melewati 134 aja, ini kan kanal yang paling susah ditembus nih. Ini juga sama nih kanal yang susah ditembus nih, karena ini rata ini antara yang kanal hijau yang ini sama yang belakangnya merah itu rata. Ini juga sama rata, ini juga sama rata. Jadi harus menurunin dulu ke bawah agak dalam dikit baru di up gitu. Mudah-mudahan sih sekali up dia langsung bisa menuju melewati area 135-an ya. Biar langsung menuju ke 173. Pinginnya saya seperti itu. Cuma kalau market maker nggak mau ya udahlah gitu kan. Mereka juga mungkin butuh duit dulu buat memakap harganya ya. Kalau poren udah standby, ayo siapa sekarang, ayo gitu kan. Ya teman-teman seperti itu mungkin untuk update-annya. Mudah-mudahan si UNTD ini cepat di up ya, karena udah 1, 2, 3 udah 3 bulan ditunggu-tunggu kagak di up ya. Tapi tenang, kalau UNTD itu akan kita kawal minimal sampai ke harga IPO-nya atau enggak ke 281 di puncaknya di sini ya. Nah tadi puncaknya. Nah di sini nih saya kasih 280-an ya. 180-an lah, 180-an ya. Kita kawal sampai ke arah situ, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Oke, sekarang teman-teman ya untuk update UNTD-nya. Mungkin lain waktu ketika ada pengambilan yang signifikan atau penurunan yang signifikan akan saya ulas kembali. Ciao ya.